Oke, baik, terima kasih Bapak pemirsa yang masih bersama kami dalam Suara Dewan malam ini dan juga masih bersama Dr. Haja Mariyati MRMSI, Wakil Ketua Komisi 5 DPRA dan cukup luar biasa hari ini juga sudah berkesempatan dan juga bersedia hadir untuk di Suara Dewan malam hari ini. Tentu kita bicara tentang perempuan, bagaimana kiprah perempuan dalam dunia politik. Nah, kembali lagi ke tema tersebut dan melihat ini juga sedang maraknya ajang-ajang mempromosikan diri nih Bu ya untuk pemilihan legislatif di tahun 2019 mendatang. Nah, para wanita juga sudah mulai keluar yang dulu biasanya tersembunyi ya, kini juga sudah mulai keluar ya. Artinya juga sebenarnya saya melihat bahwa Ibu Mariyati juga bisa menjadi contoh ini loh Ibu untuk para anggota legislatif lainnya, apakah di tingkat kabupaten kota ataupun di provinsi sendiri untuk mengambil peran dan juga untuk bagaimana bisa berkiprah di dunia politik ini. Seperti apa ya Bu Mariyati? Kalau saya sih kan berkiprah di dalam dunia politik perempuan ini. Ini di saat kita udah duduk di legislatif, itu kan tidak ada cerita kita ini harus memihak di mana. Ini namanya lembaga DPRA untuk seluruh Aceh. Khusus misalnya pendidikan, ya seluruh Aceh yang harus kita melihat sasarannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak ada dilihat di satu tempat. Oh, tempat dapilnya saya, nggak seperti itu. Seluruh Aceh, cuman di antara daerah-daerah mana yang masih rendah pendidikan, itu yang harus kita tekan. Ini harus kenapa? Apakah dari segi gurunya atau kurang medianya atau apa? Sehingga kok bisa dari segi pendidikannya rendah. Juga dari segi politik. Kita udah duduk kemari memang tanggung jawab. Tanggung jawab di mana posisinya. Kalau seandainya sebelum kita domisili di dalam satu lembaga yang terhormat ini, itu bermainlah. Mulailah seperti adik bilang tadi, kita kan Leni sebelumnya tersembunyi, saat ini kan udah turun kepada masyarakat. Per kampung, per kabupaten, pernya lah. Yang penting menyempatkan waktu dengan menjumpai masyarakat yang supaya mereka kenal kita dan mereka dapat memilih kita. Karena saat ini kan suara terbanyak. Ya seperti tapi itu. untuk mengambil simpatinya rakyat ya, percaya kepada kita, itu seperti apa? Apalagi juga tingkat kepercayaan pemilih terhadap perempuan ya, itu juga sangat rendah. Bahkan pemilih perempuan sendiri juga belum tentu akan memilih yang perempuan juga ini Bu Mariyati. Itu bagaimana? Kalau saya sering selaku pemateri, bagaimana Anda berhasil sehingga suara Anda begitu banyak, dan kenapa kok bisa rakyat begitu ya mencintai Anda lah sehingga dapat memberi suara, mempercayakan buat Anda. Saya bilangin kepada ya teman-teman saya yang perempuan, kita ini waktu agak lumayan terbatas, beda dengan laki-laki. Tapi saya pribadi, saya jarang duduk-duduk di warung. Saya berkiprah ngomong ini di warung jarang. Dan kita mengharapkan kalau ada pertemuan, kalaupun di warung tidak cuma dengan laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada laki-laki, semua bergabung. Itu kita kan sambil minum bareng, kemudian kita ya share lah cerita-cerita. Ini apa yang sudah kita duduk, apalagi kalau Mariyati saat ini kan udah memang berkiprah, dan apa yang udah kita lakukan alhamdulillah positif demi rakyat dan udah dapat dilihat. Tapi sebelumnya kita juga seperti itu, turun kepada masyarakat, tujuannya apa kita duduk. Jadi kita bercerita. Pasti nanti masyarakat kan diskusi dengan kita. Ini kalau Anda terpilih bagaimana, kalau Anda begini bagaimana, kalau Anda begitu bagaimana. Itu semuanya ada pertanyaan. Dengan kita bertemu dengan begitu berbeda latar belakang orangnya, semuanya ada curhat dengan kita. Kita kan mengeluarkan apa yang ditanyanya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya bilang kepada perempuan-perempuan yang lain, jangan buat janji. Tapi kita duduk di DPR itu sudah ada tugas. Sudah ada tugas kita seorang DPR ini, ada kita selaku legislasi, kemudian kita selaku kita mensahkan undang-undang, kanun di Aceh, mensahkan anggaran, kemudian kita ya memonitor kegiatan pemerintah. Itulah tugas kita. Di balik dari itu, begitu kita turun ke lapangan, ada kita reses, kita lihat apa kebutuhan masyarakat di lapangan sesuai dengan informasi yang kita terima, kemudian kami akan mengusulkan ke program ke Bapeda. Ini kebutuhan wilayah yang kami reses, itu kebutuhan yang sangat diharapkan, dan kebutuhan ini sakral, perlu diperhatikan. Itu.
Baik, nah artinya memang ketika sudah duduk di legislatif memang sudah ada tiga pokok tadi ya tentang kanun regulasi, kemudian pengawasan dan juga penganggaran. Nah dari segi kualitas, nah apakah juga perempuan juga harus punya sebenarnya juga harus punya kualitas? Apakah minimal pendidikannya ketika mereka duduk menjadi anggota dewan itu? Ini begini. Kalau namanya kita ingin kan tuntutlah ilmumu dari ayunan sampai ke liang lahat. Walaupun kita sebelumnya misalnya ada teman-teman kita yang masih misalnya mencalonkan diri kan tidak dibatas. Baik. SMA Baik. sampai ke tingkat atas. Jadi kalau di bawahnya ini batasnya SMA. Di antara kita lagi duduk di DPR, apabila kita lihat di sana itu kita kan ada tugas. Perlu kita ya ada kemampuan ini, kemampuan itu kan ada waktu untuk kita kuliah. Silakan tuntutlah ilmumu. Kalaupun tidak nanti kita kan ada tugas kita. Oh ini pokok ini kita pelajari, ini kita baca, kita lihat. Kalau memang kita mau ada caranya semua. Baik, oke. Artinya juga perempuan harus memiliki pendidikan yang tinggi juga sehingga ketika dia mengayomi tugasnya di bangku legislatif harus bisa ini Bu ya, Insya harus Allah. punya kapasitas di bidang tersebut. Baik pemirsa, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Bersama Ibu Mariati di sini yang terus bersemangat, artinya sebagai perempuan juga ini di dunia politik. Kemudian bagaimana cara Ibu Mariati juga mungkin memberikan tips juga, memberikan semangat juga untuk menarik minat rakyat Aceh juga ataupun yang lainnya memang punya kapasitas untuk ayo sebagai perempuan ayo terjun di dunia politik. Kalau saya selalu mengajak, saya bilang kepada teman-teman, kemudian saya ngomong dengan bahasa Aceh lagi. Baik. Saya bilangin kayak gini, saudara-saudara semuanya yang sama-sama ini kan seprovinsi kita. Baik. Jadi kita ini kan calon, walaupun saat ini duduk, tapi saat ini kita mencalon Baik. kan lagi untuk kita menempuh 2019 dan untuk seterusnya. Jadi kita di sini kan ada peluang hari, siang, kalau malam itu kalau mungkin. Kalau mungkin kita melakukan pertemuan dengan rakyat atau saudara-saudara kita lah. Itu selalu saya mengajak. Pertama keluarga, kemudian kepada teman. Itu kita minta informasi kita berikan kepada saudara kita atau teman kita lewat HP ataupun lewat ya ketemu atau kita bersilaturahmi. Kalau dengan HP, Assalamualaikum, alhamdulillah ini saya sudah terpilih calon legislatif kembali. Ini tolong doa, dukungan, dorongan semoga dengan ridha Allah dapat terpilih kembali. Itu kepada teman juga kayak gitu. Kepada teman saya mengharapkan carilah saudara, teman dan di mana-mana bersilaturahmi. Baik. Jangan menganggap kita ini udah tenar, udah terkenal, jangan. Kita harus minta dukungan, dorongan karena itu satu orang satu suara. Jangan, belum tentu kadang dia akan dengan kita di belakang kita rodanya udah berputar. Baik. Itu memang makanya kita tidak bisa memprediksi bagaimana ini. Kalau menurut kita alhamdulillah turun ke sana alhamdulillah bagus. Kalau lumayan bagus, ada yang menunggu, ada yang memberi diskusi, ada memberi semuanya syukur. Masih kalau enggak kita mau pergi kemana kurang ada respon itu bagaimana? Kita kan makanya harus cari jalan. Saya mengajak, tolong kalau bahasa Aceh jangan mekreng ile. Mekreng, jadi mekreng mungkin di sini dapat satu, di sana dapat satu, jadi akhirnya udah penuh lah satu bambu. Jadi jangan mekreng, jangan menduduki di rumah mengharap. Kita ini begini begitu. Kayaknya kalau cukup spanduk, baleho, kemudian banner itu nggak cukup. Harus kita turun ke dalam masyarakat supaya mereka itu kenal bagaimana kita dan siapa dia. Nah, itu perlu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya fullnya harus turun ke lapangan itu kan tidak mungkin juga. Ini di DPR. Baik. Apalagi kita tugas Waktunya DPR juga banyak. terbatas. Oke. Apalagi kalau misalnya kita ada tugas pansus ini, pansus itu, kanun ini, kanun itu. Itu pun harus kita ya tanggung jawab seperti tugas kita yang 3 macam yang tadi. Baik. Nggak semudah itu waktunya kita sia-siakan. Seperti itu. Oke, artinya juga membagi waktu salah satu hal yang perlu dilakukan untuk perempuan. Ternyata juga ketika sudah menjadi anggota legislatif ini seperti Bu Mariati juga seperti apa sih membagi waktu untuk di rumah, untuk anak, untuk suami dan yang lainnya itu bagaimana nih Bu? Mula juga sangat sibuk sekali. Alhamdulillah, terima kasih.
Ini kalau saya ngomong biar suami saya lihat di TV, ya kan anak saya juga lihat atau teman-teman saya. Saya terus terang kerja keras. Bukan saya misalnya, alhamdulillah lah. Kalau masak lumayan banyak saya tanggungi sendiri. Juga rumah. Masih sempat? Masih, saya pagi. Paginya itu pulang suami saya dari masjid, saya sudah menghidangkan itu minuman buat dia. Apa adanya lah, kue-kue, pu pisang rebus, pu ini, pu itu, apa adanya, udah saya siapin. Kemudian saya masak. Pagi saya pergi, sore saya pulang, alhamdulillah apa adanya, sambal, asam keung, ini itu khasnya di rumah saya udah tersedia. Jadi nggak ada pernah saya tunjuk di warung ini masak itu jarang. Karena saya menyiapkan itu untuk buat saya seorang ibu dari anak saya. Kemudian saya istri dari suami saya. Baru saya berkiprah perempuan di dalam dunia, tanggung jawab di politik, di lembaga dan bagaimana. Tapi saya penuhin dulu. Baik. Itu seperti itu. Artinya juga tidak terbengkalai yang ada di rumah. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya Leni ada waktu ke rumah Dokter Mariati lu sekali-kali. Oke, baik. Bukan saya misalnya menganggap gimana. Pokoknya di mana kekurangan diberi saran, di mana yang sudah pas menjadi buat Anda. Nah, benar kan tidak pernyataan bahwa ketika wanita sudah membereskan semua pekerjaan di rumah, maka di luar pun akan beres. Insya Allah. Karena begini, kalau kita berkiprah di dalam politik seperti saya dan buat teman-teman saya sepertinya sama. Saya bilangin sebelumnya kita izin dulu kepada suami. Suami, boleh kami berkiprah ke dalam politik karena sasarannya itu besar seperti tadi. Waktunya, kemudian biayanya. Biaya bukan bagi-bagi, tapi duduk-duduk. Kemudian adalah kita minum, adalah ini, adalah itu kan tidak ada modal kecuali dari suami. Oke, izin terlebih dahulu. Izin itu yang kalau terpentingnya itu izin. Kalau izin, alhamdulillah, baru kita dapat melakukan. Semoga yang kita minta izinnya itu ya karena Allah, tidak ada yang kira-kira di luar seperti yang kita niat. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian wanita bisa menjadi bergerak di bidang apapun. Ketika sudah meminta izin di rumah, ya artinya juga wanita juga bisa menjawab seperti yang bekerja tadi. seperti laki-laki, ya apalagi untuk menanggung tanggung jawab yang luar biasa, menampung semua aspirasi masyarakat dan juga bagaimana mendengarkan hal-hal yang mereka keluhkan dan memenuhi segala tanggung jawabnya. Baik, nah mungkin juga sekali lagi ketika menjadi anggota Dewan bagi perempuan itu tidak mudah. Ya, ketika wanita terjun di dunia politik juga bukan hal yang sembarangan dan juga bukan hal yang mudah. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari simpati rakyat juga ini? Seperti apa ini Mariati sendiri? Kalau saya sendiri barangkali beda dengan yang lain. Kalaupun bisa dicontoh seperti saya, syukur. Karena ini kan tidak gimana ya? Tidak rahasia. Baik. Ini terbuka untuk perempuan. Kalau laki-laki bebas, bisa duduk di warung, bisa bareng dan sebagainya. Kalau kita kan udah seperti saya bilangin tadi, turun, kita jumpain keluarga, kita silaturahmi, kita duduk dengan teman. Kalau saya dari dulu, bukan sekarang. Ada teman, misalnya saya mau turun ke wilayah. Wilayahnya itu kan bagian pucuk, bagian yang sangat mendalam, bukan bagian itu pesisir pantai. Tapi begitu kita tanya, ini gimana? Kalau saya barangkali minggu depan saya bisa ke sana. Ada waktu tolong diajak teman-teman. Ada berapa orang di sana? Itu jangan dibatasi kepada perempuan aja. Ada laki-laki, ada ibu-ibu, ada pemuda, ada pemudi, semuanya kumpul. Jadi kita silaturahmi di mana tempatnya, ataukah di balai-balai atau di mana atau di rumah, di mana yang mereka udah siapin buat kita. Itu kita lakukan, sering kita lakukan. Kemudian kalaupun kita ada tidak terpenuhi ke seluruh daerah, tapi udah ada dari teman-temannya itu udah share informasi, ada turun Mariati, ada begini dia, ada begini. Juga yang lain, misalnya ada seperti kakak-kakak di DPR juga seperti itu, udah turun ya. Kemudian dari turun ada temannya, oh ada turun, ada ini, ada itu. Dikasihlah informasi. Jadi kalau seandainya kita tidak turun kepada masyarakat, kita tidak menjumpai masyarakat, bagaimana mereka kenal dengan kita? Siapa kita dan bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat nanti? Kalau kita udah terjun, kita tidak membuat janji, tapi akan kita lakukan kepentingan rakyat. Insya Allah, apabila sudah duduk, kita nggak buat janji, tapi kita lakukan demi
kepentingan rakyat. Alhamdulillah. Baik, dan Ibu Mariati sendiri tidak membuat janji ketika sudah ketika turun di masyarakat ini? Tidak pernah saya buat janji, tapi saya lakukan kegiatan itu selalu alhamdulillah yang menyentuh rakyat. Baik. Itu seperti itu. Oke. Kemudian juga ini bagaimana melihat bahwa saya sering mendengar ternyata suara Anda sebagai perempuan, juga suara Ibu Mariati cukup lantang ini Bu ya. Artinya juga ada juga tanggapan negatif dari pihak-pihak tertentu mungkin ini. Mungkin Bu Mariati sendiri melihat hal ini seperti apa? Yang bagaimana? Mungkin suaranya begitu lantang, harus memperjuangkan ini. Wah, ini perempuan ternyata juga. Karena begini, kalau saya ngomongnya itu bukan kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, enggak ada, kepentingan Aceh. Baik. Jadi lantangnya itu demi rakyat, bukannya demi kepentingan. Kebetulan kita ini terwakili dari Partai Aceh, jadi lantangnya demi rakyat Aceh. Jadi tidak ada cerita buat keluarga, buat siapa, demi rakyat Aceh yang kita pertahankan, kita lantangkan itu. Tidak ada kepentingan untuk sendiri. Dan siapa yang harus kita lantangkan, tanggung jawab dia pun selaku tugas. Nah, jadi kita nggak ada kepentingan. Baik, jadi keberanian yang Ibu keluarkan adalah untuk memperjuangkan rakyat Aceh sendiri. Dan itu juga patut dicontoh ini untuk perempuan-perempuan lainnya yang akan terjun ke dunia politik. Ya, berpolitik ini juga sebenarnya bagi perempuan itu seberapa penting sih ini Bu untuk harus terjun ke dunia politik. Perempuan harus ada dengan memenuhi kuota 30% tersebut. Bukan 30% sebenarnya. Kalau seandainya kita mampu dan kita dapat diterima oleh masyarakat dan simpati masyarakat buat kita perempuan, alhamdulillah tidak dibatasi 30%. Boleh lebih. Ini untuk menjangkaunya itu yang lebih parah. Apalagi perempuan, kami ini sangat beda caranya. Begitu udah menjadi caleg, pertama sibuk serius, akhirnya udah diam, udah lemas, letih, lesu, akhirnya ditinggalinlah sama laki-laki waktu sepak bola ke dalam gol. Udah kita tinggal. Kita cuma hanya setengah lapangan yang bisa kita lari. Ujungnya itu udah ketinggalan zaman. Jadi nggak seperti itu. Saya dari awal saya bilang, kita dari awalnya ini jangan menggebu-gebu, karena waktunya ini selalu dengan langkah, dengan santai, tapi itu pasti. Begitu. Mengajak kepada teman semuanya, jangan diam-diam saja, tapi jangan terlalu gegabah sekalipun. Kita biasa-biasa saja. Nah, artinya juga harus punya semangat ya, harus jangan terlalu menggebu-gebu juga. Itu juga ada bagaimana cara menyusun strategi untuk mengambil hati rakyat, simpatinya rakyat percaya kepada kita, dan juga perempuan memang harus ada di dunia politik. Perempuan juga harus menjawab segala permasalahan masyarakat kita. Baik, dan ini juga semakin seru bincang-bincang kita, dan juga masih menunggu partisipasi pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan langsung Anda bisa menghubungi kami di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, nah ketika sudah berada di Dewan ya, Ibu Mariati sudah berapa periode ini Ibu? Kalau saya periode 2014-2019, alhamdulillah udah 4 tahun penuh full. Sebelumnya itu saya melanjutkan PAW. Kalau dari segi waktunya bulan 8 ke bulan 4, cuman 7 bulan udah coblos. Alhamdulillah udah coblosnya terpilih. Dan ini juga luar biasa ketika PAW dan kemudian pemilihan dan terpilih lagi. Nah, ini juga mudah-mudahan ketika sudah menampung aspirasi rakyat, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat, bagaimana membantu rakyat juga. Artinya ini juga mudah-mudahan ke depan juga masyarakat juga masih percaya. Amin. Baik. Dan juga masih terus menyuarakan hak-hak perempuan juga ini Bu sebenarnya. Artinya juga perempuan juga harus punya peran. Perempuan juga apalagi di dunia berpolitik juga perempuan harus memiliki posisi. Dan ini untuk mengajak mengajak perempuan yang punya kapasitas, perempuan yang punya kualitas untuk ayo jangan hanya mungkin terlalu enak di rumah ataupun terlalu enak di tempat-tempat kerja sendiri, tapi juga bagaimana ini membangun rakyat. Saya selalu mengajak kepada teman-teman, jangan kita sibuk dengan teman-teman kita yang sama-sama politik, beda politik, tapi sama berpolitik. Misalnya, saya dari Partai Aceh, ada teman Anda misalnya Partai Golkar, yang itu Partai Demokrat. Boleh berteman kita, cuman tidak ada menghabiskan waktu dengan teman yang tidak bisa memberi suara buat kita. Masing-masing kita kan cari konstituen kita sendiri. Di saat kita udah lelah, udah capek, paling gimana?
Udah kita berkiprah kemana aja silakan. Kita kan terbuka. Itu kan hati rakyat memilih kita, memilih siapa. Yang penting kita jangan sibuk dengan sama-sama yang berpolitik yang tadi. Sibuk di rumah, sibuk di warung, sibuk dengan arisan-arisan itu aja. Jangan saya bilang. Kita turun ke lapangan. Yang melihat kita bukan temannya ini. Teman ini tidak membantu. Temannya ini cuma hanya kalau bisa dia mendongkrak, memberi semangat, dukungan buat kita. Ada yang tidak. Cuman hanya dilihat kita menjadi suatu cemburu, menjadi ini, menjadi itu. Kalau saya terbuka buat teman, boleh ikut seperti gimana kalau ditanya, ini caranya. Turun kita silaturahmi, buat pendekatan dengan rakyat. Nah begitu. Apalagi yang caleg-caleg belum duduk di legislatif, kan tidak begitu sibuk. Silakan turun. Oke. Nah, silakan turun membuat silaturahmi, mengajak saudara-saudara, teman-teman untuk dapat melihat bagaimana kiprah-kiprahnya. Nah begitu. Oke, jadi lebih banyak turun ke masyarakat, ya tanyakan apa keinginan mereka, apa keluhan mereka daripada hanya mengajak teman sendiri, saudara sendiri, tapi bagaimana ke rakyat yang betul-betul membutuhkan kita ini Bu ya, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan hal apa yang dapat kita bantu untuk mereka. Lebih ke hal seperti itu. Nah ini juga sangat menarik bahwa ketika laki-laki mungkin berpandangan negatif nih, wah ngapain nih perempuan di dunia politik ini ya, wah ini kan perempuan nggak mampu dia, mungkin seperti itu. Mungkin juga masih ada suara-suara miring seperti itu. Mungkin bagaimana sih sebenarnya untuk menyanggah hal ini? Ini juga sudah zamannya milenial ini, bukan lagi perempuan hanya di rumah ini. Tapi kan tadi sebelumnya kita udah bilang izin dulu dari pihak suami. Jadi kalau udah izin, kemudian kalau ada waktu kita turun ke lapangan itu ikut dengan suami sekali-kali. Jadi biar dilihat. Kalaupun kita ini dalam kesibukan seperti ini didukung dan didorong oleh suami, itu udah oke. Kemudian kalau saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada laki-laki dan Tengku, Abu, semuanya yang berkiprah di dapil saya, itu banyak yang memberi suaranya itu suara laki-laki buat Mariati. Oke. Jadi luar biasa. Saya lihat memberi support, dukungan, kemudian sebagainya. Begitu saya turun, salam dengan mereka duduk bareng. Saya juga ikut minum kopi, kemudian cerita-cerita di warung itu semuanya udah pada kumpul kalau di warung atau di balai kumpul semuanya. Jadi waktu masangnya itu tidak ada perempuan yang memasang suatu spanduk, suatu baliho, nggak ada perempuan, laki-laki. Yang memasang saya malah nggak menanyain, diminta. Ada ini, ada itu. Baik. Jadi begitulah kita lihat laki-laki itu mendukung kita. Cuman kita sendiri kayaknya belum siap. Banyak yang belum siap. Ya, seperti nah ini itu. harus ada juga pendidikan berpolitik untuk perempuan. Bagaimana perempuan juga harus siap ketika perempuan sudah ada tadi kuota minimal 30% ini ya untuk menjangkau, dan ini juga artinya juga harus mempersiapkan dari segi perempuan itu sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Haja Mariati bincang-bincang kita usai jeda berikut, kita bersama kami dalam Suara Dewan.